mungkin populer ketika sosial media naik ya Pak. Dari Facebook, Instagram, sekarang TikTok ya kan. Jadi istilah itu diberikan kepada mereka yang bisa memberikan pengaruh dalam artian tidak hanya sekedar kayak saya kuliner gitu, bikin orang jadi pengen jajan, ikut sama saya gitu ya, tapi ya macam-macam lah. Ini kata kuncinya pengaruh Pak Kanda. Iya. Mengaruhi. Influence ya. Influence. Cak Kendel, sing penting wani. Gimana? Yo. Potong rambut ya. Kamu juga. Udah dari kemarin. Dari kemarin? Ya. Saya juga dari kemarin. Gitu ya. Ya, gimana? Yes. Pagi ini tamu kita beda Pak ya. Biasanya kan teman-teman makanan ya sambil ya. ya. Nah ini yang biasa membantu teman-teman ini promosi influencer ya. Iya. Review makanan itu ya kan. Keren ya. Jadi teman-teman kalau kepingin dipromosikan, nah ini nanti tamu kita. Iya, ini tamu kita ya Sobat Kendel ya. Luar biasa. Keren lah pokoknya nanti kita bisa ngobrol seru tentang bagaimana. Iya. Dulu nggak ada tuh istilah influencer itu nggak ada loh Pak Ganda dulu. Adanya apa? Influencer. Clue ya. Apa? Oh ya istilahnya. Review ya, apa dulu namanya? Ya, bintang iklan. Bintang iklan ya. Bintang iklan, wartawan, apalagi ya? Ya sih ngono. Influencer itu kan baru-baru saja tuh istilah. Nanti kita tanya lah ya. Langsung aja. Istilah influencer itu sejak kapan sih? Iya. Aku harus nyimpen pertanyaan satu. Oke ya. Oke. Kita sambut Mas Nuno. Silakan Tinara. Terima kasih. Makan gendut. Makan lemes. Makan gendut gak makan lemes. Jadi saya sebenarnya nemu ini di internet, cuman mungkin masih jarang yang pakai. Terus saya pakai kurang lebih ya sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Oh. Gitu ya. Masih ada nggak? Saya pesen buat teman saya. Ini ya. Iya. Sing sebodi ya. Ya terima kasih sudah undang saya. Terima kasih juga Nino Rawuh di Cak Kendel Podcast. Iya siap. Mas Nuno. Gih. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol seru, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Selamat pagi, siang, sore, malam buat Sobat Kendel tergantung dari kapan nontonnya. Wis nggon dhewe. Sing gak cocok dicoret. Wah, luar biasa. Iya. Mas Nuno, bener ya? Ini tadi profesinya ini sekarang juga apa? Reviewer ya? Iya, jadi kalau dibilang itu profesi mungkin bisa bilang sampingan aja. Sampingan ya? Sampingan ya. Sampingan tapi yang dahsyat ya? Sampingan tapi yang lumayan menghasilkan. Lumayan Pak, bisa buat beli tambah-tambah BBM. Tadi gimana? Pertanyaan gimana? Oh iya, istilah influencer ini jadi sejak kapan? Oh, istilah aku dulu nggak ada loh. Nggak ada. Dulu nggak ada ya emang? Nggak ada. Mas Nuno menyadari ada istilah influencer itu sejak kapan? Influencer itu kalau tepatnya sejak kapan itu istilah yang mungkin populer ketika sosial media naik ya Pak. Dari Facebook, Instagram, sekarang TikTok ya kan. Jadi istilah itu diberikan kepada mereka yang bisa memberikan pengaruh dalam artian tidak hanya sekedar kayak saya kuliner gitu, bikin orang jadi pengen jajan, ikut sama saya gitu ya, tapi ya macam-macam lah. Ini kata kuncinya pengaruh Pak Kanda. Iya. Mengaruhi. Influence ya. Influence. Begitu.
ceritanya. Jadi apa ini kalau sebenarnya apa sih profesi kegiatan Mas Nuno? Iya, kalau saya kegiatan hariannya adalah saya bekerja di sebuah stasiun radio. Stasiun radio yang lokasinya ada di Gombel. Ya betul, di Bukit Sari. Oh iya, saya tahu itu Mas. Iya, betul. Apa Pak? Boleh disebut apa nggak? Boleh nggak apa-apa. Boleh disebut. Ya udah sebut lah. Ya, di Radio Gajah Mada. Gajah Mada. Mungkin yang nonton ini ada para Mitra Setia. Iya. Para Mitra Setia itu ada sebutan. Legend radio di Semarang. Oh iya, betul. Sejak saya muda di sana. Salah satu. Saya kecil. Kecil ya. Salah satu radio legend ya, di Mataram ya. Betul. Ya, depannya itu kan ada pecel itu. Yusurip. Wah, ngerti. Itu legend. Soalnya dia juga pelanggan waktu itu. Yusurip. Iya, saya kerja di sana di Radio Gajah Mada harian, dan ya kalau untuk apa namanya sampingannya ya begini. Jadi foodies. Ya. Jadi foodies. Istilahnya sekarang foodies. Oh, foodies. Foodies. Itu istilah halusnya buat mereka yang suka memamaki ya. Iya. Mas sudah review di mana saja? Kalau di mana saja sudah banyak, bisa dilihat di Instagram saya, Nuno Jajan Terus. Nuno Jajan Terus. Iya. Tulis di deskripsi video. Betul. Karena apa namanya, kalau ditanya sudah kemana saja ya pasti wah bingung saya jawabnya. sudah kemana-mana pokoknya. Sudah banyak lah. Iya, pokoknya lihat aja di Instagram saya. Lihat bodinya lah. Betul. Jadi kalau ada yang nanya, "Lo Mas, emang suka review makanan?" Ya, tak suruh lihat body saya. Makannya palsu juga gitu ya, Mas. Iya. Makan gendut. Memang dilema sekali ini memang. Dilema sekali. Jadi kalau nggak makan lemes, tapi makan gendut gitu ya. Nah Mas Nuno, tadi kan bilang ini sampingan. Ya. Startnya kapan nyamping ini? Sebenarnya awalnya memang kalau untuk Instagram ini saya tujukan buat dokumentasi pribadi ya. Awalnya itu. Jadi karena apa namanya, dulu saya sudah punya Instagram sudah sejak lama. Jadi paling foto gitu kan. Untuk dokumentasi foto, ya. Untuk dokumentasi. Ya. Cuman foto aja, terus saya posting tanpa kasih keterangan macam-macam. Gak ada video ya, Pak? Belum ada, Pak. Jadi apa namanya, saya posting, terus setelah itu saya juga kebetulan suka ngobrol-ngobrol di dapur. Jadi kalau dulu suka bikin apa namanya, eksperimen resep apa gitu-gitu, nanti saya foto. Senang masak juga berarti ya? Iya, katanya orang yang suka makan harus bisa masak. Oh gitu. Paling enggak nyeplok telur jangan sampai gagal. Nah, aku nggodok banyu kosong. Iya, jadi begitu awalnya. Tapi belakangan sebenarnya setelah pandemi ya. Jadi awal-awal pandemi gitu tuh saya dan beberapa teman itu sempat berinisiatif untuk yuk kita mulai buka diri lah istilahnya. Jadi jangan cuman buat dokumentasi pribadi, tapi paling tidak ono gunane. Jadi membantu, kita bisa membantu. Terus saya dan beberapa teman, mungkin saya bukan yang pertama ya, tapi sudah ada banyak foodies-foodies yang ada di terakhir juga kan? Bukan yang terakhir. Maksud lo? Contoh. Ada lagu kan gitu. Bukan yang tapi ini yang yang pertama itu kan. Harapannya begitu, jangan sampai jadi yang terakhir. Mungkin ada yang masih baru-baru lagi terinspirasi dari apa yang dari Mas Nuno. Betul. Jadi seperti itu Pak ceritanya. Pas segmen yang suka minta di review itu segmen apa Mas? Sebenarnya sampai sekarang beragam ya, beragam. Cuman memang kalau saya perhatikan itu mereka pelaku usaha kuliner ini punya kayak spesifikasi sendiri. Iya betul. Nah itu apa? Jadi kalau kayak resto gitu, jujur kalau saya sih agak jarang. Justru malah yang minta tolong itu adalah pelaku UMKM yang cocok kaki lima gitu. Pas banget dengan penonton. Iya. Jadi yang rumahan, yang masih buka di rumah kecil-kecilan, gitu ya. Yang home industry kecil-kecilan gitu justru malah banyak gitu Pak. Mantap. Yang resto-resto malah jarang. Karena mereka nyarinya yang sudah established
foodies yang sudah. Iya. Oh, gitu ya. Ya dengan demikian kan teman-teman penonton kita juga tahu kan, segmennya segitu. Jadi saya berani dong nembak. Betul. Begitu. Iya. Kebanyakan selama ini apa ya, di makan besar atau makan kecil, apa snack-snack itu? Beragam ya Pak ya. Campur sih. Iya betul. Jadi ini termasuk minuman juga gitu ya? Termasuk minuman juga, dan saya lihat beberapa minuman yang sudah masuk ke podcastnya Sakandel juga saya sempat beberapa nge-review. Review juga? Iya, kayak kefir itu Pak, kefir ya. Kefir ini ya, kefir. Oke. Terus terus siapa lagi ya? Beberapa makanan itu juga pernah masuk ke podcastnya Sakandel itu ya. Bebek warung kamu itu. Warung kamu yang di Jolotundo. Jolotundo ya. Itu enak itu. Iya. Itu juga pernah. Itu enak ya? Enak Pak itu. Berarti review lagi. Itu enak. Berarti bonus sih. Iya itu. Nah itu. Jadi ya seperti itu. Macam-macam, ada makan besar, ada snack. Minuman juga ada. Jadi macam-macam. Siap. Ini di dalam review ini Mas Nuno datang ke lokasi teman-teman ini yang jualan atau mereka kirim produk? Saya ada dua Pak, jadi ada dua pilihan. Mau yang kirim produk bisa, mau yang saya datang ke outlet juga bisa. Oh gitu ya. Makanya saya tanyakan, kalau Mas saya mau endorse gitu, terus saya tanya punya outlet atau di rumah, maksudnya dalam artian home industri. Customize lah Pak, sesuai permintaan. Sesuai permintaan. Jadi ada yang mau didatengin, ada juga Mas saya. Kan ada juga yang ini kan usaha rumahan, ghost kitchen istilahnya. Betul. Jadi dia kirim, biasanya gitu itu kirim menu ya. Betul. Mas Nuno ya. Betul. Atau yang berdasarkan PO gitu kan. Oh iya. Jadi yang PO gitu yang dia nggak punya outlet ya biasanya kirim. Gimana mau kirim? Produknya apa ini Pak? Mie kuah dikasih instruksi ya. Kalau nanti sebelum direview masak dulu. Masaknya jenengan ya Mas. Ya Sobat Kendel ini bisa, jadi kalau yang belum punya resto atau tempat makan yang ini yang berdasarkan open PO tadi ya, bisa kirim. Bisa. Boleh. Ke Mas Nuno, jadi enak ini Mas Nuno. Boleh. Luwes lah ya. Tapi ini tentunya budgetnya beda ya dengan yang Mas Nuno dan dengan. Betul. Jadi memang saya dulu saya tidak ngasih budget awalnya. Jadi selama dari 2020 sampai dengan berarti September kemarin itu free. September kemarin itu September 2022. 22. Ini berarti baru toh? Baru. Berarti sekarang yang baru ada fee-nya. Sejak kenaikan BBM. Keren ya. Berarti sampai istilahnya September ini masih free ya. Iya. Jujur tapi memang dalam perjalanan itu sepanjang 2020 sampai 2022 kalau visit memang kadang tetap ada lah biaya kan, ada transportnya toh Mas. Betul. Cuman memang istilahnya kalau dulu tuh cuman buat ganti uang bensin aja. Kalau sekarang ganti uang Enggak. Tapi kalau lancar ya bisa lah Pak ya. Enggak lah. Masih terjangkau. Dan gini Mas. Dan price itu kan luas toh Mas. Artinya luas gini loh. Mas, saya kan produknya begini ya. Oke lah, saya kira gitu ya. Betul. Meskipun ada price-nya Pak Ganda, tapi aku yakin sekali pasti luas lah teman-teman, pasti di kontak aja beli. Saya boleh cerita ya Pak. Kemarin itu ada yang menghubungi saya DM gitu. Lokasinya di sekitaran Jatingaleh. Di Jatingaleh beliau bilang, saya punya usaha ini Mas gitu, tapi ini masuk ke gang cuma di depan rumah gitu. Saya mau di endorse boleh, tapi ada fee-nya mau oke. Terus saya kasih listnya, Mas saya tawar boleh nggak? Oh ya nggak apa-apa, monggo gitu, karena saya melihat beliau masih di rumah kayak kios kecil gitu kan. Jadi masing-masing usaha kan punya budget yang sendiri-sendiri ya. Jadi ya harus saya yakin beliau masih bisa diatur lah, bisa diatur. Top lah begitu. Iya.
cincai lah, cincai. Orang milenial cincai lah. Jadi ini dalam review biasanya ngajak tim berapa, Mas? Saya itu sebenarnya selama ini baru biasanya ya. Iya. Selama ini jujur saya memang sendirian. Jadi semua masih kerja saya kerjain sendiri. Cuman kadang saya ngajak teman dan temannya emang ganti-ganti. Jadi siapa yang bisa tak ajak. Jadi selama ini memang saya sendiri, masih kerjain sendiri, ya take sendiri, nyuting sendiri, jadi model sendiri gitu. Bantuannya masih editing juga ya? Editing juga saya lakukan sendiri ya. Dirjen ya? Iya, karena ya itu nanti kalau sudah akunnya sudah berkembang, saya sudah bisa bayar orang, ya nanti bisa lah gitu. Mas Nuno, ini kan pasti para calon pelanggan jenengan kan ingin bertanya ya, kira-kira seefektif apa sih atau mengapa saya harus di-influence sama Mas Nuno? Jawabannya gimana kira-kira? Sebenarnya dari awal saya sudah memberikan istilahnya apa ya, disclaimer atau apa gitu. Disclaimer ya? Istilahnya disclaimer gitu, bahwa yang namanya influencer itu tidak menjamin bahwa produk Anda akan laris setelah dipromosikan gitu. Dan bahkan akun yang besar pun ya istilahnya followernya sudah banyak juga pasti disclaimernya sama. Karena yang namanya influencer itu sebenarnya tidak ya selain mempengaruhi, tetapi juga tujuan utamanya memang pedagang memang tahunya begitu supaya laris, tetapi aslinya itu supaya istilahnya orang tahu produk Anda. Karena bagaimanapun keputusan untuk membeli itu kan diserahkan ke masing-masing orang gitu ya. Jadi memang yang penting produk Anda sudah diketahui banyak orang, terus akun Instagram Anda sudah diketahui banyak orang, kemudian outlet Anda juga sudah tahu posisinya di mana. Yang penting itu dulu. Jadi awareness dari orang-orang itu supaya kena dulu gitu. Dan itu yang mesti dipahami, dan kami juga influencer selalu bilang bahwa kami tidak menjamin bahwa produk Anda laku, tetapi paling tidak kalau Anda memanfaatkan istilahnya influencer ini minimal awareness-nya gitu. Dan saya sendiri membuka kesempatan untuk kayak misalkan saya bikin video, saya ngambil foto, itu materinya bisa diminta. Jadi untuk sama yang punya usaha sehingga supaya kalau misalnya mau publikasi sendiri itu bisa dapat materi dari begitu. Jadi begitu. Saya pengennya malah senangnya begitu, Pak. Jadi yang punya usaha harus proaktif untuk mempromosikan usahanya juga. Iya. Posting lah ya. Begitu. Ya, betul. Mas, kalau setahu saya di Facebook itu kan target ya. Apalagi kita bisa milih target ya, Mas. Saya mau milih area Semarang saja. Kalau di Instagram ada gitu? Instagram sama sebenarnya, Pak. Karena Facebook sama Instagram kan yang punya sama. Jadinya aturannya sama. Jadi bahwa kita bisa memilih untuk Instagram Ads atau Facebook Ads itu sesuai dengan target kita. Misalnya. Jadi kalau saya menjadi pelanggan, Mas minta Semarang aja bisa? Bisa. Jadi kita bisa minta Semarang aja, lokasinya misalkan jangan jauh-jauh, Mas. 5 kilo dari warung saya misalnya. Bisa ya? Itu bisa diatur. Mantap. Jadi bisa. Mantap gitu terus. Ya agak beda dengan TikTok kan bisa nyebarkan Cina atau kan ada bisa dipilih. Betul. Di situ memang begitu. Nah, Mas Nuno, ini kan kalau makanan ini kan ibaratnya kan ya semua selera ya. Iya kan, selera. Betul. Ya. Saya bilang enak, Mas sebelah bisa bilang nggak enak. Ya, tergantung seneng apa ora. Nah, itu tantangan juga nggak buat Mas Nuno. Artinya gini kan, dalam review itu kan kita juga harus punya ibaratnya apa ya, nggak hanya sekedar review ya. Jadi nanti yang setelah nonton videonya Mas Nuno ini datang ke sana, jebulannya enak gitu. Pernah nggak tapi digitukan, ada kasus gitu? Misalnya setelah ada yang komen, Mas aku sono ternyata enak. Gimana tuh, Mas? Iya, sebenarnya kalau dari ini merupakan sebuah tantangan ya. Maksudnya supaya gimana caranya. Saya juga belajar dari pengalaman teman-teman yang lain, misalnya pudis-pudis yang lain juga punya pengalaman seperti itu, Mas. Makanya sejak dari saya sudah mulai istilahnya apa ya, kalau kita mau nge-review kita juga mesti memberikan pengalaman rasa dan istilahnya buat mereka yang melihat gitu. Yang tulus, pengalamannya tulus.
supaya ketransfer toh. Jadi buat yang nonton itu tahu gimana tekstur makanannya, rasanya dan segala macam dari sampai aromanya. Iya, ini opo gitu Iya, betul. Kemudian apa ambience dari tempat misalnya, apa pelayanan, itu juga mesti kita kasih tahu ke mereka supaya mereka juga nggak kaget nanti. Misalnya kalau saya datang ke restoran ini nunggu makanannya memang agak lama sih. Ya, yang begitu-begitu. Sampaikan. Betul. Jadi supaya mereka juga punya apa ya, kayak pengetahuan awal sebelum datang ke tempat yang bersangkutan. Nah, tantangannya soal yang itu tadi, misalkan saya bilang enak kok saya sana begitu tak parani kok enak gitu. Wah, ini influencernya palsu Gimana? Itu sebenarnya tantangan juga buat saya. Makanya sekarang saya berusaha untuk bahwa yang namanya selera itu memang tidak bisa diperdebatkan gitu. Kalau saya bilang enak menurut selera saya, belum tentu orang lain begitu. Makanya disclaimer-nya awalnya memang bahwa ini selera, enak menurut selera saya gitu. Belum tentu enak menurut selera Anda, tapi siapa tahu selera kita sama, yuk dicoba. Gitu ya, pakai teknik gitu ya. Iya, sebenarnya itu juga melibatkan teknik komunikasi tentu saja gitu. Jadi bahasanya biar penyiar kan mahir. Jurus ngelesnya sudah kata, Mbak. Ya itu tadi makanya kalau masalah selera kan tadi Mas di depannya Mas Dono bilang. Jadi selain suka makan, doyan makan juga harus masak ya. Jadi biar bisa tahu. Masak biar tahu ini misalnya dari makanan ini ini kuat di karena namanya kuat di jahe padahal jahe repot. Jadi begitu. Gitu ya. Berarti ya, selain tadi Mas Bima bilang apa? Selain review rasanya, terus tadi masalah pesanan lama, pembuatannya, terus mungkin apa lagi Mas? Bahkan sampai tempatnya ya masuk. Sampai ke tempat parkir misalnya gitu ya. Maksudnya suatu tempat yang mungkin ini tempat parkirnya agak susah ini, terutama untuk Anda yang bawa mobil. Jadi harus PR banget supaya nanti mereka yang bawa mobil juga tahu gimana sih parkirnya, terus apalagi kayak pembayaran. Karena kadang-kadang ada orang yang sekarang mungkin sudah cashless ya Pak, tapi ternyata begitu sampai sana, dulu ternyata warungnya kok nggak ada bayar e-wallet gitu, cuma scan QRIS, cuma terima cash aja, yang gitu-gitu juga disampaikan. Juga kayak saya nih Pak, cara yang ada promonya apa. Itu penting Pak, itu penting disampaikan. Pakai pembayaran pakai ini. Pembayaran pakai ini promonya sekian persen. Nah itu salah satu daya tarik ya. Iya makanya. Saya juga seperti itu ya. Doyan makan dan doyan diskon. Doyan diskon. Bro, ceritanya gimana nih kok bisa masuk ke dunia influencer? Ya sebenarnya itu seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya tidak sengaja. Karena awalnya kan untuk dokumentasi itu Pak. Jadi sejak pandemi itu terus buka endorsan, saya sudah mulai membuka akun saya tidak hanya sekedar untuk dokumentasi saja, dan pada akhirnya kenal sama teman-teman pelaku UMKM gitu kan. Yang namanya wah itu dulu begitu saya buka itu sehari bisa sampai 3-4 produk datang. Iya, jadi itu memang banyak. Dan waktu itu masih free ya? Waktu itu masih free. Jadi waktu itu masih free dan ya gitulah. Pada akhirnya ya nyemplung, dan setelah endorse sampai sekarang tidak hanya kirim produk, tapi saya juga datang ke ke lokasi gitu, dan pada akhirnya kayak gitu kan. Kadang-kadang UMKM itu juga punya jejaring ya. Jadi mereka kenal cerita ketular terus langsung aja gitu. Iya, udah kayak saya ceritain Kak Morin ya. Kak Morin jajan pasar kemarin. Kak Morin ini juga yang pertama kali endorse saya. Buka itu juga termasuk pelanggan endorse maksudnya. Ceritanya sekarang jadi teman malah. Karena rumahnya sama tempat kantor saya kan deket. Sini ya. Iya, Buksari ya. Kadang-kadang berangkat jam berapa? Berangkat jam berapa? Jam segini. Mampir, ada nasi wiwit. Asik, budget sarapan tak simpen.
Gitu. Jadi Mas Tono itu baru Pak Mori gitu kan. Yang di endorse, Mas gimana mampir Mas goreng pantesan makan gedut nggak makan lemes bro. Yang paling membuat wow apa bro di dalam menjalani endorsement ini? Dari pengalaman teman-teman sih ya, maksudnya dalam artian saya punya pengalaman yang paling bikin saya wow ketika menjalani profesi ini adalah bagaimana ini kemudian punya impact ke usaha mereka. Memang tidak semua, tapi ada beberapa yang salah satunya pernah endorse saya. Beliau ini adalah saya kurang tahu ya apakah memang kantornya itu ada PHK atau bagaimana. Terus berhenti dari pekerjaan, buka warungan di sekitaran Telogosari kalau nggak salah. Terus habis gitu memang belum rame. Setelah itu endorse saya, dan kemudian beberapa hari kemudian WhatsApp saya, Mas alhamdulillah sejak endorse ini kok penjualan agak meningkat. Terus saya bos saya malah tahu kalau saya buka ini dari Instagram jenengan. Sekarang saya malah dapat pesanan rutin tiap minggu. Yang gitu-gitu yang seneng gitu, testimoni. Ya memang tidak semua seperti itu, tetapi hal-hal yang seperti itu yang membuat saya akhirnya kok seneng makin bersemangat ya. Iya, gitu, bahwa ternyata ya ada gunanya gitu. Tentu saja seperti itu. Dan saya yakin teman-teman yang lain yang punya istilahnya profesi seperti sama saya banyak mengalami itu. Kalau hambatan apa yang paling terasa untuk mengembangkan profesi? Hambatan yang paling terasa saat ini adalah karena ini masih part time buat saya. Jadi ini masih sampingan, sehingga kadang hambatannya adalah saya tidak bisa mengambil schedule yang istilahnya betul. Ya Mas bisa datang hari ini, wah tidak bisa, saya masih kerja misalnya begitu. Betul, aku ngerasa yang begitu-gitu. Jadi hambatannya paling di situ. Sama ya, reviewer juga Pak? Enggak. Ya pengalamannya mungkin sama ya. Enggak, pengalaman part-time. Iya, part-timer. Jadi ya gitu, karena masih ngikut training jam kerja ora iso to, Pak. Aduh. Ya begitu itu. Nah, itu salah satu hambatannya. Terus ya itu tadi bahwa saya masih belum bisa nge-hire orang karena memang belum ada dananya, sehingga semuanya saya kerjakan sendiri. Seperti itu sih. Jadi sebetulnya apa nih setelah melihat wow kemudian ada hambatan gitu kan? Apa sih mimpi ke depan? Mimpi besarnya apa? Mimpi ke depan yang paling pendek adalah menjadikan akun ini ada K di belakangnya, Pak. Apa itu ada K itu? Follower. Jadi kalau orang sekarang masih melihat bahwa follower sebuah akun itu ada K-nya gitu ya. 10.000 kan jadi 10K, Pak. Gitu. Sekarang masih belum ke sana, tetapi on the way. Karena masih mungkin ribunya itu masih belum panjang. 100.000 kan terus kepanjangan juga 100K. Amin. Terus setelah itu apa yang kebayang kalau sudah begitu? Setelah itu yang kebayang pastinya pengennya sih building tim ya, sama seperti yang lain yang sudah istilahnya, karena bagaimanapun dengan seperti itu, satu meringankan pekerjaan saya, kedua membuat akun ini jadi lebih berkembang secara konten. Karena kan tentu saja beda dengan saya yang nyuting sendiri sama kalau saya disutingin orang, itu hasilnya pasti akan berbeda. Dan kemudian pastinya akan memberikan impact ya, dikit-dikit bisa bagi-bagi rezeki sama teman-teman yang sekiranya bisa ngikut saya gitu. Pengennya seperti itu. Ini selama ini masih ada di Instagram ya? Sama ini masih ada di Instagram. Ada nggak bayangan untuk ke sosial media yang lain? Sebenarnya saya sudah ada Facebook sebenarnya. Dulu nama sebelum Kanuno Jajan Terus itu Semarang Jajan Terus, Pak. Semarang Jajan Terus. Itu apa fanpage ya? Jadi enggak sih, cuman username aja. Username dari Semarang Jajan Terus, Kanuno Jajan Terus gitu kan. Terus habis gitu saya punya YouTube namanya Semarang Jajan Terus. Sudah mulai aktif YouTube-nya? Sebenarnya sudah ada kontennya, cuman memang karena saya garap sendiri jadi agak repot kan ya. Pasti tim lagi ya. Betul, sehingga sampai sekarang masih saya isi yang seadanya gitu. Tapi pengennya sih ke sana. Pengennya ke sana. Luar biasa Pak Gendong.
Yang profesi yang sangat menjanjikan ya. Kita doakan semoga segera terwujud lah. Bisa building tim gitu. Belakangnya ada K-nya. Amin. Dan nggak jadi Instagram ya tentunya ya. Iya begitu. Wah, luar biasa keren ya. Ya oke Mas Nuno. Sebelum kita berakhir, kasih tips dong. Ya, tipsnya adalah saya rasa apapun kalau misalkan mau dilakukan asal mulai dari kesenangan. Istilahnya dari hobi bahwa kalau saya menggeluti dunia kuliner ini karena memang saya suka makan gitu ya. Jadi kayak nggak ada beban, enak aja. Enak aja ya. Makan gendut, gak makan lemes. Oke, terima kasih Mas Nuno ya. Sami-sami. Berbagi di Candle Podcast ya. Yang ingin menghubungi Mas Nuno di deskripsi. Nanti deskripsi. Ya, bagaimana caranya? Setelah ditanyakan sendiri. Sendiri ya. Oke Mas Bala. Yes. Demikian ya. Kita dapat informasi yang sangat bagus ya tentang influencing. Iklan mengiklankan produk. Foodish. Ya. Oke, Sobat Kedel, jangan lupa di like, share, dan komen video ini agar lebih banyak manfaat untuk teman-teman di luar sana, dan subscribe channel Kedel Podcast serta nyalakan loncengnya. Iwa Ayu, Dagingnya Kandel. See you, Cak Kendel.